Baik, kita akan berbicara tentang spiritualitas pelayanan. Ini menjawab dari apa yang jadi pergumulan tadi. Jadi dalam melayani itu tidak seperti yang kita bayangkan semua indah, enggak. Justru namanya pelayanan itu menghadapi orang sing jelei. Melayani itu kadang kita menghadapi orang-orang yang sukanya maido. Ketika kita melayani, kita menghadapi orang-orang yang banyak keinginan. Nah, kalau orang punya banyak keinginan itu kecenderungannya apa? Ribut. Kudune ngene. Nah, kalau tidak dituruti, marah dan nesu. Dan itu akan berdampak dalam psikologi kita. Atau berdampak pada semangat kita melayani Tuhan. Nah, itu baru tantangan. Belum dari diri kita sendiri. Menurut saudara, menjadi pelayan Tuhan itu harusnya gimana? Harusnya. Menurut jenengan itu loh, pelayan Tuhan itu harus gimana kira-kira? Apa? Melayani dengan kasih. Kudu apalagi? Apa? Melayani apa? Segenap hati. Apa nih? Apa? Tulus ikhlas. Apalagi? Pokoknya sing apik. Sing iso sapa? Jenengan sendiri loh yang menentukan, bukan saya. Kalau saya kan tanya, melayani itu kudune piye? Tulus ikhlas. Semangat, kudu sing apik-apik to. Itu jenengan yang minta loh ya. Yang menentukan bukan saya. Lah sing iso sapa saiki? Apa ora stres ketika kita melayani harus seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa ternyata kita sendiri menghadapi tantangan bahwa idealisme seorang pelayan itu kudu ngene, tetapi realita kita itu seperti kayak gini. Apa ora stres, Saudara? Loh, betul enggak? Orang menuntut pendeta iku kudune kaya ngene, realitane kaya ngene, apa ora kecewa itu? Lah pendeta kudune kaya ngene, sing iso dadi pendeta sapa? Sing memenuhi syarat, tidak ada. Nah, inilah pergumulan-pergumulan pelayanan yang seringkali membuat orang menjadi mundur dalam melayani. Ya. Akhirnya merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa lain. Aku tidak pantas. Akibatnya mundur. Kalau kita mundur dari pelayanan, sing seneng sapa? Komisi maido. Sing seneng wiblis, tepuk tangan. Jadi ini yang harusnya kita waspadai dalam melayani ya. Baik di rumah tangga, di gereja maupun di mana, terlebih di gereja. Maka kita harus punya spiritualitas untuk bisa bertahan dalam pelayanan. Kalau kita tidak punya spiritualitas, ya sudahlah, selamat tinggal pelayanan. Nah, karena itu tema ini akan berbicara tentang apa? Spiritualitas pelayanan. Ini gambar apa tadi? Ini gambar apa ini? Mumet sirai. Mikir ke macam-macam ya. Pernahkah saudara merasa lelah, kecewa, putus asa dalam melayani? Ya sering, Pak. Saya itu kecewa berat. Saya sudah kayak begini tapi tanggapan majelis kayak begitu. Ya itu ya. Itu dari dulu sampai sekarang masih kayak itu. Jadi banyak yang kecewa dan segala macam. Adi Yosua juga begitu. Dulu saya itu dihargai terus, Adi Yosua tidak ada yang peduli dengan saya. Kecewa, saudara. Banyak orang kecewa. Ya, putus asa dalam melayani. Putus asa kenapa? Saya sudah kayak begini, Pak, tapi ternyata mereka itu tidak respon sama sekali. Sehingga merasa putus asa. Saya sudah nyebar undangan 50, yang datang cuma segini, Pak. Loh iya, tahu itu seringkali membuat kita menjadi kecewa karena yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita melayani berharap terus, ya ujung-ujungnya menjadi ya kan tadi kesalahan orang melayani karena orang melayani dengan harapan, keinginan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi kita melayani Tuhan. Tuhan perintahkan apa kita lakukan. Sing teko 30 atau sing teko 300 itu bukan urusan kita.
Tapi mungkin kita berpikir piye carane sing teko akeh. Ah itu pelayanan, artinya kita berusaha. Dene sudah berusaha, tetapi yang datang tidak seperti yang diharapkan, enggak usah kecewa. Padahal saya itu sudah menyiapkan ini untuk 50 orang. Nah 50 orang toko semangat, berarti di toko semene ya separuh aja semangatnya. Bukan begitu. Sing toko banyak atau tidak bagi saya no problem. Tahu maksud saya? Nah ini spiritualitas yang harus kita miliki. Semua menjadi sia-sia dan tidak dapat bersyukur. Dan kita sulit bersyukur, kehilangan damai sejahtera. Melayani tetapi kecewa. Melayani tapi muspro. Kan eman-eman gitu ya. Nggak jadi berkat bagi kita maupun orang lain. Nah kenapa begitu? Ini kaitannya dengan apa? Spiritualitas. Ya. Maka ini menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh pelayan. Dan sebetulnya ini harus dimiliki seluruh orang Kristen. Karena orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Ya. Harus dimiliki. Kalau tidak, ya kita akan mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, sulit bersyukur, dan bahkan putus asa. Maka spiritualitas harus dibangun. Nah, tantangan pelayanan. Dalam melayani itu ternyata banyak tantangan ya, saudara. Tantangan pelayanan itu membuat kita itu seringkali begini, saudara. Mumet, saudara. Nah, tantangan atau tuntutan dalam pelayanan dapat menjadikan seorang pelayan kehilangan semangat, bahkan putus asa. Karena apa? Banyak orang itu, Indonesia kemarin itu ketika masuk semifinal, netizen bilang apa? Hebat, 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 betul enggak? Begitu semifinal kalah karo Uzbekistan, perebutan 3 kalah kalau Irak, netizen bilang apa? Memangnya lu siapa? Bukan Ronaldo, bukan Messi. Wah, nek ngomong sak penake udele. Itu tuntutan itu pokoknya kudu dadi. Kita melayani orang yang menuntut. Jemaat kita itu isinya menuntut. Maka jemaat ya perlu digarap ini. Supaya jemaat itu jemaat yang mindsetnya mempersembahkan bukan menuntut. Tapi realitanya kita berhadapan dengan bapak ibu yang suka menuntut. Ya dah. Punya pacar yang suka menuntut. Apa rada stres. Melayani yang banyak jemaat yang suka. Sudahlah itu kita dia dapat dan tuntutannya itu kadang tuntutan yang aneh-aneh gitu ya. Membuat kita itu menjadi stres sendiri. Tuntutan. Pelayan itu kudune semangat. Pelayan itu harus dengan kasih. Betul enggak? Jenengan sendiri loh yang menuntut begitu. Bukan saya. Loh betul enggak? Dan itu bikin stres. Melayan itu harus sungguh-sungguh tenang. Iya memang harus begitu. Tetapi itu sebuah proses. Ketika kita gagal, kita jatuh. Jangan merasa selesai. Itu proses yang memang jatuh bangun dalam melayani Tuhan. Tidak apa-apa. Ya. Ini yang harus. Maka dibutuhkan spiritualitas untuk bisa bertahan. Untuk bisa bertahan dan terus meningkatkan diri dalam pelayanan. Kita tidak dapat mengubah menuntut orang lain. Nah ini perlu saudara, ketika ada orang yang mungkin mencela atau menuntut atau maido dan segala macam, itu biasa. Dan kita tidak usah merespon. Kenapa? Kita tidak perlu mengklarifikasi. Karena mereka tidak butuh itu. Jadi kalau panjenengan dikata-katain macam-macam, itu tenang saja. Tidak usah diklarifikasi. Kenapa? Karena mereka tidak butuh. Jenengan harus membuktikan diri bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup mulut orang lain. Kita tidak bisa menutup orang lain. Nah, orang lain mulutnya mau ngomong, netizen bisa menutup mulut, tangan netizen itu. Di jemaat itu netizen semua. Iya toh? Maka kita tidak bisa, kamu harus menulis begini, tidak bisa. Memangnya lu siapa? Ronaldo atau Messi? Tidak. Jangan egois dong.
Nah itu yang sering kali kadang saya melihat, wes mereka berjuang jauh bangun, bisa semifinal luar biasa, gagal di onek-onek ke. Nah saudara. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang yang sedang dilakukan Thomas dan Uber nih, semuanya final. Tidak tahu menang apa kalah ya? Kalah. Hari ini ya. Yang kalah Thomasnya apa Uber? Uber kalah, ya kalah karo Cina. Loh iya toh. Itu isik kalah kelas, tapi iso final wis luar biasa. Thomasnya naik kalah ya kebangetan. Oke, kita lanjut. Untuk dapat bertahan dan setia, kitalah yang harus berubah. Jadi yang harus berubah itu bukan mereka, yang harus berubah itu kita. Ketika kita dilokke gini, kita tangkap dan apa yang harus saya rubah. Kita yang harus berubah ketika menyikapi itu, kita harus bagaimana? Kitalah yang harus berubah. Mengubah mereka nonsen, tidak mungkin. Ya. Maka kitalah yang harus berinisiatif, kreatif, bahwa caranya kita yang harus berubah untuk supaya tetap bertahan di dalam pelayanan. Ya. Maka memiliki dan membangun spiritualitas mutlak diperlukan dalam menjalankan pelayanan. Jadi mutlak diperlukan, tanpa spiritualitas sudahlah kita akan ngelokro, kita akan lemah dan akhirnya selesai. Apa itu spiritualitas? Nah, mari kita lihat apa itu spiritualitas. Spiritualitas adalah sumber semangat untuk hidup atau untuk melayani di dunia ini dalam semua bidang kehidupan. Tolong perhatikan, dalam semua bidang, baik di gereja, di rumah tangga, di kantor, di dunia ini. Semangat untuk hidup, semangat untuk berjuang, semangat untuk terus berlanjut gitu ya. Dalam semua bidang kita secara pribadi maupun bersama orang lain. Ya, karena kita hidup kan tidak sendirian dengan orang lain. Orang lain kadang jelai atau nyenengke. Ya kadang nyenengke, kadang jelai kan gitu. Nah bagaimana kita tetap bisa bertahan? Secara pribadi maupun bersama orang yang kita peroleh dari apa? Perjumpaan dengan Allah. Jadi kekuatan atau semangat untuk berjuang, untuk hidup dan menang. Yang kita dapat dari perjumpaan kita dengan siapa? Tuhan. Jadi sumber spiritualitas itu siapa? Sumber spiritualitas, sumber semangat, sumber kekuatan. Allah. Allah. Itu sumber spiritualitas. Kejadian pasal 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah baru menciptakan langit dan ada kehidupan. Ada langit bumi, ada ciptaan. Itu karena ada Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada langit dan bumi. Ada kehidupan? Tidak ada. Manusia itu diciptakan dari apa? Debu tanah. Debu tanah bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Oleh Tuhan diberi nafas hidup, ruah. Sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita itu menjadi makhluk yang hidup karena diberi ruah oleh Allah. Itulah spirit, roh yang membuat kita hidup. Nah, ya. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting. Pokok anggurnya siapa? Tuhan Yesus. Rantingnya siapa? Ranting atau benalu? Bukan benalu, bukan. Parasit. Tapi apa? Ranting. Ranting itu berasal dari pokok. Kalau benalu dari organisme lain. Benalu itu nyerot berkat untuk dirinya. Berbuah enggak benalu itu? Enggak berbuah. Egois banget gitu toh. Tapi ranting itu dapat berkat dari pokok sehingga ranting ini mengeluarkan buah. Dan kita ranting itu hanya bisa berbuah kalau nempel pada pokok. Lah pokoknya siapa? Tuhan Yesus.
Ini sebetulnya gambaran untuk menunjukkan kita, gereja, orang Kristen tidak akan pernah bisa melayani, bisa berbuah kalau tidak nempel sama Tuhan Yesus. Nah, selama ini yang kita tempeli siapa? Atau ketempelan. Nah, itu masalahnya di situ, ya. Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka untuk bisa berbuah, bisa melayani, syaratnya apa? Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Itulah spiritualitas, sumber spiritualitas itu. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melayani dengan semangat kalau berdoa aja enggak pernah? Ya. Berdoa aja enggak pernah. Nah, terus gimana? Maka kan saya pernah bilang itu di khotbah, mudah-mudahan saudara lupa. Sebetulnya membangun relasi dengan Tuhan itu kan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Tapi saya katakan apapun yang kamu perbuat sebelumnya, berdoalah dulu. Setelah selesai, berdoalah. Mau keluar pintu rumah, bunyi sejak Tuhan, nyuwun tulung. Baru keluar. Setelah selesai, balik, mau masuk itu, matur nuwun Gusti, baru masuk. Angel apa sulit? Lu angel apa sulit? Masalahnya gelem apa? Ora, kan itu. Mau masak, Tuhan nyuwun tulung. Baru masak, selesai masak, matur nuwun Gusti. Apa tuh angele? Cobalah kita membangun relasi dengan, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Nah, kalau itu akan menjauhkan kita dari kejahatan. Coba kalau kita mau mencuri, Tuhan aku mau mencuri, tolonglah saya. Kan enggak mungkin. Loh, betul enggak? Maka dengan berdoa Tuhan tolong saya itu pasti sesuatu yang benar. Masa mau mencuri, Tuhan saya mau mencuri, tolong saya. Setelah mencuri selesai, matur nuwun Tuhan. Enggak mungkin. Itu logikanya begitu. Apapun juga yang akan kamu lakukan, berdoalah. Berdoalah tidak dalam, enggak usah. Saudara kita itu kalau mana jatuh bilang apa? Nah, iya, lah jenengan bilang apa? Lah jenengan bilang apa? Niru-niru. Artinya apa? Cobalah. Itu membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita terus nempel dengan Tuhan, itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber semangat bagi kita. Apa pokok spiritualitas? Jadi ini penting ya, doa kita, relasi kita dengan, dan dukungan doa itu sangat penting. Saya dan istri saya itu, saya jatuh cinta sama istri saya itu karena dia itu seorang pendoa, saudara. Aja ngomong-ngomong. Sampai sekarang ketika saya berkhotbah atau melayani, dia senantiasa saya ajak. Ketika saya melakukan tugas saya, dia berdoa. Itu kesepakatan kami. Ketika saya berkhotbah dimanapun, walaupun mungkin dia tidak hadir, dia berdoa untuk saya. Itu yang harusnya jenengan bisa begitu. Saling mendoakan. Karena itu kekuatan kita di situ. Dulu ketika saya mengajar sekolah minggu itu, ngajar sambil drimil dongo, saudara. Supaya apa yang saya ajarkan itu masuk kepada anak-anak. Karena saya yakin yang bisa mengubah hati seseorang itu Tuhan, bukan khotbah saya, bukan pelayanan kita. Tuhan yang bisa mengubahkan. Kita tinggal menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang kita harus lakukan. Pokok-pokok spiritualitas adalah intimasi. Memiliki relasi yang akrab dengan siapa? Allah. Jadi setiap kita itu orang Kristen kudune seperti ranting harus memiliki hubungan yang akrab dengan siapa? Tuhan. Setiap saat. Maka ketika keluar pintu rumah, Tuhan tolong saya. Masuk pintu rumah, matur nuwun Tuhan, terima kasih. Setiap saat, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan tolong. Selesai, terima kasih Tuhan. Itu akan terus kita lakukan, itu akan membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu menjaga kita dari perbuatan jahat.
intimasi. Jenengan kira-kira sehari berdoa berapa kali? Ya kalau mau makan Pak jelas. Mau tidur, nek ora lali. Ya cobalah sekarang mari kita membangun tanpa membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan punya kekuatan. Itu penting ya. Anugerah. Relasi yang didasari akan penyelamatan Allah. Kita bisa ketemu sama Tuhan itu karena anugerah. Kalau bukan karena karya Tuhan Yesus, kita sampai kiamat pun tidak akan bisa nunggil kalian Gusti. Isine mau mudamu dan diterima di sisi Tuhan. Jadi kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa beribadah, itu karena karya Tuhan Yesus. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa seperti itu. Kita benalu, saudara. Bukan ranting. Maka kita ini harus bersyukur punya hubungan kesempatan untuk nunggil kalian Gusti, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Itu kesempatan, itu anugerah. Harusnya orang Kristen itu ya seperti Daud lah. Lebih baik tinggal di rumah Tuhan berapa? Daripada iyalah itu Daud. Ku renungkan Tauratmu seminggu dan sekali. Ku renungkan Tauratmu berapa? Siang dan malam. Itu saya ngerti, itu saya ngerti. Karena itu anugerah. Menikmati anugerah. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus dinikmati. Jadi itu pokok-pokok spiritualitas, kita membangun relasi dengan Tuhan itu karena ini anugerah. Aku bisa berdoa pada Tuhan, umpamanya ya. Tuhan katakan, mulai hari ini aku tidak mau mendengar doamu. Blas. Dia coba. Stres Pak. Kalau Tuhan katakan hari ini, mulai hari ini, karena yang saya undang 50 yang hadir cuma segini, sakit hati aku. Terus Tuhan katakan apa? Aku tidak mau dengar doamu. Apa ora stres kita? Tapi puji Tuhan, Tuhan itu membuka jalan bagi kita untuk datang. Lah kok orang digunakan itu kan kurang pinter. Atau tidak dengar kata lain dikatakan apa? Bodoh. Oh kandane kok. Ya. Disiplin dan ketaatan. Pokok-pokok spiritualitas adalah kesungguhan hati untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, maka konsekuensinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya katakan, kita Tuhan tolong saya mau mencuri. Kan tidak mungkin. Maka spiritualitas itu adalah komitmen kita, disiplin kita untuk taat kepada Tuhan. Itu yang harus terus diupayakan karena memang kita diselamatkan bukan supaya berbuat dosa. Kita diselamatkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah itu yang ini disiplin dan ketaatan. Kita harus terus belajar ke sana. Menjadi berkat, membangun hidup yang bermakna bagi orang lain. Ya jelas kalau kita melayani kan tadi dari awal katakan melayani itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi melayani itu untuk orang lain. Untuk orang lain. Sehingga dengan demikian kalau jiwa kita itu, mindset kita itu melayani, maka dimanapun sebagai apapun, bekerja sebagai apapun harus jadi berkat bagi orang lain. Yo. Itu pokok-pokok spiritualitas. Sekarang, bagaimana kita membangun spiritualitas? Spirit itu kita dapat dari apa? Relasi kita dengan Tuhan. Nah karena itu membangun spiritualitas berarti harus apa? Membangun relasi dengan Tuhan. Pertanyaanlah bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan? Ada tiga apa? Bukan 3 tahap, tetapi tiga hal ya dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah apa ini? Doa dan firman. Berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Firman bagaimana Tuhan berbicara dengan kita. Jangan hanya
Tuhan dengar saya, tapi dengarlah juga Tuhan. Nah, seringkali kita hanya berdoa tapi firman enggak. Kita Tuhan tolong saya, jadi saya terima kasih Tuhan. Tuhan arep membalas kita sudah bilang apa? Amin. Setelah amin piye? Lunga. Loh aku itu durung ngomong kok wis lunga. Katanya komunikasi. Ya, seringkali kan orang begitu, orang sonol gitu. Jadi di sini kita bicara sama Tuhan, setelah itu amin. Setelah amin apa? Tuhan arep menjawab, kita sudah pergi. Jengkel tak? Lorati tak? Makanya firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Maka doa firman itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau firmanmu tinggal di dalam, firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Nah, seringkali ayat ini disalahgunakan. Berarti kita bisa minta apa saja kepada Tuhan. Tapi ingat, orang yang di dalam hatinya ada firman Tuhan, mintanya aneh-aneh enggak? Enggak. Mintanya itu pasti sesuatu yang berkenan dengan Tuhan, sesuai firman. Maka membangun hidup doa dan firman itu pribadi yang harus panjenengan tingkatkan. Mulai sekarang mungkin saya harus membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Ambillah waktu setiap hari untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Dan bahkan setiap kita beraktivitas jangan lupa tolong Tuhan. Selesai matur nuwun Tuhan, itu akan menolong, akan mengubah hidup saudara menjadi luar biasa. Oke. Yang kedua apa? Kalau yang pertama itu pribadi, yang kedua itu komunitas. Kita menjadi kuat kalau sendiri atau bersama. Nah iya, ketika kita rajin bersekutu, rajin beribadah, ketemu dengan banyak orang percaya, kita semakin kuat. Jenengan sebagai tim, ketika sendirian merasa apa? Tapi akan semakin semangat ketika kumpul bareng, kabeh kerja bareng, betul enggak? Ketika kita kumpul, wah kita merasa kuat, tapi nek sendirian kesepian, tolah-tolah rano sing ngewangi, betul enggak? Ketika kita beribadah bersama, itu akan memberikan dorongan spirit. Beribadah bersama, ketemu sama Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Jadi ketika kita melayani bersama, ketika kita membangun kebersamaan untuk berjumpa dengan Tuhan, itu akan menimbulkan semangat hidup. Saya sebagai pendeta itu iso rodok niteni ya. Jemaat sing gampang dicaplok singo, itu iya dicaplok singo, itu karena jemaat sing jarang ning gereja, jarang persekutuan, pokoknya jarang kumpul. Itu gampang dicaplok singo. Tapi kalau yang rajin bersekutu, itu kuat, awet, saudara. Yang ketiga apa? Melayani. Ketika jenengan melayani, itu berarti kita sedang melayani siapa? Iya. Nanti di akhir zaman kiamat, semua orang dikumpulkan. Sebelah kanan kambing, sebelah kiri domba. Dalam kitab bahasa Jawa, sebelah kanan wedhus Jawa, iki wedhus gembel. Jenengan Jawa apa gembel? Nah, kepada kambing Tuhan katakan apa? Kamu ini ketika aku lapar tidak kamu beri makan, ketika haus tidak kamu beri minum, ketika sakit tidak kamu tengok. Sana pergi ke neraka. Loh, mereka protes. Loh, sebentar. Kapan aku melihat Tuhan lapar tidak saya beri makan, ketika Tuhan sakit tidak aku basuh? Kapan? Ketika engkau melihat saudaraku yang hina ini seperti itu dan kamu tidak melakukannya, engkau tidak melakukannya untuk aku. Rasa ngomong saya. Mlebu neraka, saudara. Kambing. Wedhus Jawa wi. Nah, kepada domba. Mari masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanku. Karena ketika aku lapar engkau memberi aku
makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku. Ketika aku sakit, engkau membesuk aku. Kapan Tuhan? Aku tidak pernah melihat engkau sakit dan lapar dan haus. Ketika engkau melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk. Ketika kita mau melayani orang lain, kita sedang melayani siapa? Jadi justru dengan melayani, itu akan membuat kita bersemangat. Ketika engkau berbuat baik dan berbuat jahat, lebih bahagia mana? Hidupmu lebih tentram mana? Berbuat baik, toh. Ketika engkau rajin berbuat baik, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Nah ini yang perlu kita. Maka inilah membangun spiritualitas itu dengan pribadi, komunitas, dan umum. Siapapun yang kita jumpai, bukan hanya orang Kristen saja. Siapapun yang kita jumpai, kita layani, kita sambut dengan baik. Seperti menyambut siapa? Tuhan. Pribadi, hidup dalam doa dan firman. Yang kedua apa? Komunitas, hidup dalam persekutuan dan kebersamaan. Dan yang ketiga dunia, hidup dalam pelayanan kepada sesama. Jadi ketika panjenengan melayani, baik di gereja maupun itu membangun semangat kita, itulah sumber kekuatan kita. Nah sekarang motivasi melayani. Udah ya tadi ya. Ya, berarti keliru ini. Berarti bentar. Oh, sudah. Oh, ini berarti yang ditampilkan salah itu. Keliru yang di keliru yang di apa? Ya, ini bukan. Jadi saya pikir itu yang dapat saya sampaikan bahwa spiritualitas itu kekuatan yang kita dapat karena relasi kita dengan Tuhan. Maka yang penting bagi seorang pelayan, ya harusnya semua orang Kristen ya, tetapi ini khusus untuk para pelayan, justru membangun relasi dengan Tuhan itu menjadi sangat-sangat penting. Dan itu sesuatu yang harus. Makanya sebelum melakukan melayani Tuhan sebagai apapun, berdoalah. Minta tolong sama Tuhan. Dan setelah selesai, ya matur nuwun sama Tuhan. Sebagai guru, sebagai singer, sebagai apa. Maka di gereja itu kan sebelum melayani ibadah, berdoa bareng. Ya toh? Selesai kudune ya berdoa bareng. Tapi karena tempat di Hasanuddin itu mencar-mencar, wis ndonga dhewe nek ora lali. Ya itu yang harus disadari oleh kita bersama. Jadi doa itu bukan ritualitas, itu kemestian gitu ya. Karena kita sadar bahwa kekuatan kita, kemampuan kita itu pinangkanipun saking Gusti. Oke, itu saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberi semangat pada kita untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk terlibat dalam kehidupan pelayan di gereja, itu langkah yang baik. Ya. Dan panjenengan tidak akan pernah menyesal nantinya. Jangan takut dengan berbagai macam hal. Masalah jatuh bangun, gagal itu wajar, itu proses. Tetapi justru itu yang akan membuat kita terus semakin meningkat di hadapan Tuhan. Yang penting niat ingsun melayani Tuhan. Ya.